sebenarnya dibuka dulu ya. Dibuka dulu. Kalau dia nggak buka kita buka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kelompok 2 yang hadir cuma berapa orang? Coba angkat tangan. 2 orang ya. Nah ini kebetulan yang kelompok 2 hadir cuma 2 orang. Sisanya dari kelompok berapa ini? 2. Kelompok 3 ya. Nah jadi ini pertama kali sekalian saya ingatkan. Nanti untuk minggu depan ya kelompok 3 mohon dibantu ya, bantu koordinasi ke kelompoknya masing-masing. Jadi biar nanti pas waktu hadir jangan sampai ada yang nggak hadir gitu ya. Hari ini materi kita mengenai pH. HP matikan dulu, fokus dulu. Jadi hari ini kita tentang pH ya, tentang pH air. Cuman sebelum masuk ke materi, aku kembali mengingatkan seperti biasa tentang alat ini. Masih ingat kan alat ini? Ingat nggak? Sama ini? Nah ini yang kemarin kan kelompok 2 ada hadir tuh. April ini hadir ya kelompok 2 pertemuan di kelompok 1 ya. Nah aku tanya lagi. Ini ada 2 alat. Kelihatan nggak sih di sini? Nah ada 2 alat. Nah 2 alat ini masih ingat nggak namanya apa? Yang putih dulu. Yang putih ini namanya apa nih? Ada yang ingat? Apri? pH air. Bukan? Ada yang ingat? Lupa ya? Saya ingatkan lagi. Ini namanya TDS meter. Ya ini TDS meter. Terus yang satunya warna kuning? pH meter. pH meter. Ingat ya? Yang putih ini TDS meter, yang kuning ini pH meter. Nah 2 alat ini berbeda fungsi. Fungsi dari TDS meter apa? Mengecek suhu air. Ada lagi selain itu? Cek tinggi kadar air. Apa? nutrisi. Iya, nutrisi air. Nah, Bapak ingat ya. Nah, ini untuk mengecek kadar nutrisi dan suhu air. Kalau yang ini namanya tadi apa tadi? pH meter. Fungsinya buat apa? Agak keras aja suaranya. Mengukur apa? Mengukur pH air. Jadi fungsi 2 alat ini seperti itu, yang satu untuk nutrisi, yang satu untuk pH air ya. Oke, kembali lagi kita. Jadi 2 fungsi alat ini tadi, satu untuk mengecek nutrisi air atau nutrisi di tandon ya. Yang satu lagi untuk mengecek pH air. Kembali lagi ke pertanyaan untuk kelompok 2. Coba salah satunya si Irwan aja. Praktekkan cara pemakaian dari TDS meter. Maju aja sini. Yang lain perhatikan. Ini alatnya. Jelaskan, tolong bantu jelaskan cara penggunaan alat. Cara penggunaan alatnya dengan cara dihidupkan dulu, ditunggu sampai angka yang di atas semuanya 0. Lalu Terus jika nutrisinya di kolam atau di tandon itu bisa kita ukur dengan cara dimasukkan ininya TDS meternya ke dalam kolam nutrisi. Terus Setelah itu jika kadar nutrisinya sudah didapat, pencet hold, dicek kadar holdnya berapa, berarti dimatikan dan kita pencet holdnya lagi, matikan. Oke. Yang kuning sih. Nah, satu agak ada kekurangan sama satu menjelaskan. Habis dihidupkan sebenarnya dibuka dulu ya. Dibuka dulu. Kalau dia nggak buka kita buka dulu. Oke. Tapi udah lumayan bagus penjelasannya. Terima kasih, bisa duduk. Ya.
Jadi penjelasannya dulu lagi nih seperti itu. TDS meternya benar. Habis kita dapat TDS meternya kita nyalakan atau dibuka dulu atau dinyalakan dulu terserah ya. Ini dinyalakan. Setelah dinyalakan kita cek dulu angkanya. Pastikan dulu angkanya semuanya angkanya 0 ya. Nah semuanya angkanya 0 dulu. Setelah kita celupkan ke kolam nutrisi atau tandan airnya, angkanya muncul, tekan tombol hold, angkat, kita bisa lihat kadar nutrisinya. Setelah bisa lihat kadar nutrisinya, tahu berapa kadar nutrisinya, setelah itu baru dimatikan atau dibuka dulu holdnya bisa baru matikan atau langsung matikan juga bisa. Sekarang untuk pH. Saya. Nah pH bisa. Apri silahkan maju untuk pH yang kedua. Ya. Coba Apri jelaskan. Nah, ini kan dibuka dulu, di situ dihidupkan, habis dihidupkan itu dicelupkan, habis dicelupkan dilihat angkanya pH meter air nggak sih? pH air. Di situ dilihat angkanya, dipasin, terus itu dimatikan, diangkat. Ditunggu 30 Oh iya, detik. ditunggu 30 detik. Nah, tunggu 30 detik. Habis itu, setelah dia stabil baru diangkat, dimatikan. matikan. Oke, gitu ya. Jadi penambahannya di situ. Untuk perbedaan yang paling jelas ya antara dua alat ini, cara pemakaiannya itu yang satu tadi setelah dicelupkan bisa ditekan tombol hold ya untuk menahan angkanya atau kadar nutrisinya. Nah yang satu itu nggak bisa. Jadi satu kita ngeceknya posisi tetap terendam di dalam air. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Kenapa? Nutrisi. Oh kurang nutrisi. Untuk ini, untuk TDS meter itu nutrisinya bisa kita cek tergantung tanaman yang kita tanam ya. Kalau praktek kita yang sekarang yang kita jalani ini kan kita penanaman selada ya. Kita tanaman selada. Selada itu kadar nutrisinya dari 600 sampai dengan 800 ppm. Nah kalau untuk tanaman lain kita bisa langsung ngecek di Google. Kita bisa buka Google, ketik aja misalnya kita lagi nanam, misalnya nanam sawi ya. Ya ketik aja situ apa nih kadar ppm tanaman sawi. Nah nanti dia muncul tuh berapa ppm gitu. Terus, sedangkan untuk pH ini tetap ya. pH itu tetap itu di kisaran 5,5 sampai dengan 6,5. Ingat ya, ini jangan sampai lupa. 5,5 sampai 6,5. Oke. Jangan sampai lupa. Jadi penjelasan ulangnya seperti itu. Jangan sampai lupa. Soalnya nanti di setiap pertemuan ini akan kutanya lagi. Selalu kutanyakan. Jadi apalagi ini ada kelompok 3 kan. Rabu depan kan tugas kelompok 3. Nah, aku pasti tanya tentang ini. Oke? Nah, karena sudah selesai kita lanjut ke materi kita hari ini mengenai pH air. Nah, pH air kita pakai alat ini ya, yang kuning. sebelum kita masuk ke pH air, oke, aku akan jelaskan sedikit apa itu pH. Yang lain udah tahu banyak pH? Belum tahu ya. Nah, pH itu banyak adalah potensial hidrogen. Nah, potensial hidrogen. Potensial ini dari bahasa Jerman ya. Potens itu artinya kekuatan. Hidrogen itu satuan salah satu satuan unsur hidrogen atau apa. Jadi hidrogen itu namanya kekuatan gitu. Jadi secara gampangnya penjelasan dari pH itu kita untuk mengukur kekuatan atau mengukur kadar dari suatu air. Dan itu air juga marah. Jadi ini pH ini tadi bisa kita atur. Itu bisa kita atur dia jadi asam ataupun jadi basa. Nah, kalau dia jatuh jadi asam, itu pH-nya berarti di bawah dari pH yang tadi kita sebutkan. Berapa pH standar air? 5,5
5,5 sampai 6,5. 5,5 sampai dengan 6,5. pH hidroponik apa? Apa itu? Hidrogen. Hidrogen. Dari sini kalian bisa lihat ya, kalau kadar air itu di bawah dari 5,5 berarti air tersebut asam. Kalau di atas dari 6,5 berarti kadar air tersebut basah. Standar air itu biasa sih bukan 6,5 kalau air normal, ya ini kan air dari sini, air normal itu 7. Nah, jadi kalau kalian misalkan aku ingin pH airnya turun, berarti kita harus kasih zat asam supaya pH-nya bisa turun dari pH yang kita inginkan. Kalau kita ingin menaikkan, berarti kita kasih zat basah. Untuk menaikkan dan menurunkan ini kita ada cairan ya, sudah ada cairan. Cairan itu namanya ada pH daun dan pH up. Jadi pH daun dan pH up ini kita bisa, kalau mau simpan kita bisa cari produknya atau di toko-toko pertanian atau dijual pH daun dan pH nya dijual. Cuman di sini kita cari yang simpel yang kita bisa cari di sekitar kita. Untuk pH daun ataupun menurunkan kadar pH, kita perlu yang namanya zat asam ya. Zat asam itu bisa kita cari pokoknya asam lah. Dari kalau yang banyak beredar di sini mungkin air aki ya. Air aki kan di asam sulfur. Bisa pakai air aki. Biasanya namanya aki zero di orang bilangnya. Terus untuk pH ini kita harus cari cairan yang basah. Nah, cairan yang basah bisa kita dapat contohnya dari soda kue ya. Soda kue. Pokoknya kalau yang jenisnya soda itu pasti sudah basah. Kalau jenisnya itu pasti sudah asam ya. Seperti itu. Nah, jadi kita akan praktek di sini bagaimana menaikkan dan menurunkan kadar pH. Nah, di sini saya udah siapkan. Nah, seperti yang saya bilang kita pakai ini soda kue ya. Soda kue ini ada tertulis sudah natrium hidrogen karbonat ya kandungannya. Nah, ini soda ya, maksudnya berarti dia basah. Nah, nanti kita akan pakai ini untuk menaikkan kadar nutrisi. Sedangkan untuk menurunkan kadar bukan kadar nutrisi ya, kadar pH ya. Kadar pH. Sedangkan untuk menurunkan kadar pH-nya kita menggunakan ini. Air aki. Nah, ini untuk menurunkan dan ini untuk menaikkan. Paham ya? Biar mudah. Kita akan memasukkan 2 air, satu di sini dan satu lagi di sini. Nah, di sini ada dua ini ya, 2 air. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ada 2 air ya. Kamu perhatikan lagi. Ini ada 2 air. 2 air di sini air biasa ya, bukan air yang bukan air yang sudah dicampur, ini air biasa diambil kita dari keran air langsung. Nah, di sini akan kita coba ukur berapa kadar pH-nya. Cara pengukurannya seperti yang kita jelaskan tadi. Pertama, diapakan dulu? Dihidupkan dulu, terus kita celupkan ke air. Sampai 30 detik. Nah, ini angkanya bertahan di 7,02. Masih turun 7,01. Masih gerak, masih di 6,7. Nah, ini sudah turun naik ya. Dia dari 6,99 naik ke 7,7, balik lagi. Nah, ini kisar air di kisaran 7 ya, kisaran 7 pH-nya. Nah, 7 ini pH air standar. pH air standar itu di 7. Belum kita naikkan. Berarti kalau di 7 di sini otomatis sama ya. Soalnya ini 2 air yang sama, beda. Nah, ini kadar air masih 7 ya, masih
7, sini 7, ini satu sama juga, ini 7. Kita akan praktek yang satu kita turunkan, yang satu kita naikkan. Caranya seperti apa? Seperti yang saya bilang, kita gunakan dua ini, yang paling mudah kita dapat ini ya, soda kue. Sebenarnya bisa pakai yang lain, misalnya untuk menaikkan pH ini kita bisa naikkan juga pakai misalnya batu kapur, tahu ya, kapur bisa, atau batu karang, sabut kelapa bisa, kaporit pun bisa. Cuman kan kita agak susah cari ya. Nah, kita coba naikkan pakai soda kue. Ini untuk menaikkan kadar pH air. Nah, tinggal kita buka, terus kita tuangkan aja. Ini kita sekira-kira aja ya. Nanti kita lihat berapa naiknya kadar pH-nya setelah kita tambahkan di sini. Oke, segitulah cukup. Yang kita tambahkan, kita aduk. Ini kalau sudah campur dengan soda kue tadi ataupun kadar basah, pH-nya akan naik apa turun? Naik. Akan naik. Ya. Oke, sudah. Dan satunya akan kita kasih apa ini tadi? Air aki. Air aki. Nah, untuk air aki ini juga ini untuk menurunkan kadar pH ya. Kalau nggak mau pakai air aki bisa pakai tawas bisa. Atau misalnya yang ini pakai perasan lemon tahu? Nah, itu asam tuh. Daun ketapang tahu? Nah, itu sama itu untuk menurunkan pH juga, atau batang pepaya juga bisa. Intinya yang jenisnya asam itu akan menurunkan kadar air. Ya, ini kita tambahkan. Nah, ini agak banyak ya, biar lebih terlihat jelas bahwa kadarnya nanti turun. Coba silakan maju salah satu. Ya, Irwan maju. Soalnya itu tugas kelompok 2 ya, berarti yang ukur kelompok 2. Coba ukur berapa kadar ini. Ini setelah kita tambahkan tadi ya. Tambahkan apa tadi sebelah sini? Soda kue. Soda kue. Berarti kadar pH-nya naik apa turun? Naik. Oke. Udah on? Tadi sebelum kita tambahkan soda kue ya, kadarnya tadi berada di 7 ya. 7. Nah, ini setelah kita tambahkan soda kue, berapa kadarnya kita akan lihat. Masih gerak? Tahan ya. Nah, dia berada di kisaran 9, berapa itu? 9,15. 9,15. Berarti kadar pH-nya naik ya. Nah, gitu. Berarti pengujian kita sukses ya. Untuk menaikkan kadar pH, kita bisa menambahkan dengan soda kue atau bahan yang lain saya jelaskan tadi bisa. Atau yang cari simpelnya, misalnya kita mau beli yang sudah jadi, itu bisa pakai pH up, ada cairan. Nah, sekarang ya ini tadi kita tambahkan apa tadi? Air aki. Coba sekarang Apri ukur. Apri ukur berapa kadar. Astagfirullahaladzim. Dinyalakan dulu. Iya. Oke. Ini bisa kita tambahkan air aki lumayan banyak tadi ya. Berapa angkanya? 0,93. No. 0,93. 0,93. Iya. Jauh ya? 92, Pak. 0,92. Nah, seperti itu. Jadi, ini kan sudah saya bilang, saya menambahkannya lumayan banyak. Saya menambahkan hampir lebih dari 1 botol untuk air yang sedikit. Jadi terlihat perbedaan yang jelas ya. Kalau air itu ditambahkan dengan soda yang jenisnya soda ya, atau jenisnya cairan basah, itu kadar air akan naik. Sedangkan kalau kita tambahkan yang jenisnya asam, seperti ini contohnya ya, air aki ataupun apapun itu yang jenisnya itu asam, nah pH air akan turun seperti itu ya. Oke, karena sudah paham, aku mau masuk ke refleksi. Ingat, refleksi ini mengisi sesuai yang kita jelaskan.
Jadi jangan misalnya larinya ke materi yang kemarin, bukan. Jadi materi tentang pH ya. pH air, kalian isi di sini kegiatan tentang hari ini, terus apa yang ingin dipelajari tentang pH air hari ini. Oke? Jadi baik. Karena kita sudah selesai, refleksi sudah selesai juga. Kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu di Rabu akan datang sama kelompok 3. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.